Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Bima Mertakusuma dengan NPM S1D023004. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rida selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran produk pertanian karena telah memberikan saya kesempatan untuk eh, mempresentasikan hasil dari analisis saya dengan topik yang akan saya bahas, yaitu terkait digital economy and and farmers price information responsiveness. Nah, yang dimana perkembangan ekonomi digital itu telah mengubah cara petani memperoleh informasi pasar, khususnya informasi harga melalui internet, media sosial, dan juga platform digital. Petani dapat mengetahui harga komoditas secara cepat dan juga luas. Namun, akses informasi yang berlebihan itu tidak selalu meningkatkan kemampuan petani dalam mengambil keputusan. Banyak informasi yang dapat menimbulkan kebingungan dan juga kesulitan dalam menentukan pilihan terbaik. Maka dari itu, kemampuan petani dalam memahami dan juga mengevaluasi harga itu menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan mereka. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama itu menganalisis pengaruh partisipasi ekonomi digital terhadap akses informasi harga. Yang kedua, menilai kemampuan petani dalam memahami dan juga merespon informasi harga. Yang ketiga, menganalisis dampak kemampuan respon informasi terhadap pendapatan petani. Dan yang terakhir, itu mengidentifikasi faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi efektivitas penggunaan teknologi digital. Dan untuk metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama itu saya melakukan survei petani, yang dimana saya langsung melakukan survei kepada petani dan juga menanyakan terkait harga, saluran pemasaran, dan juga struktur pemasarannya. Dan yang kedua itu menggunakan analisis penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, mengukur kemampuan merespon informasi harga. Dan yang keempat, analisis dampak terhadap pendapatan. Untuk temuan utama dari jurnal saya yaitu yang pertama terkait akses digital meningkatkan informasi harga, yang dimana teknologi digital ini sangat membantu petani mengetahui harga pasar lebih cepat dan lebih luas. Nah, dengan informasi tersebut, maka petani dapat menentukan waktu penjualan mereka yang lebih menguntungkan. Yang kedua itu terjadinya information overload. Dalam jurnal itu, jika petani menerima terlalu banyak informasi dari berbagai sumber, maka bisa menjadi kebingungan tersendiri dan juga sulit untuk menentukan keputusan terbaik mereka. Dan yang terakhir itu kemampuan mereka memahami informasi lebih penting. Pendapatan petani meningkat bukan karena banyaknya informasi, tetapi karena kemampuan mereka memahami dan juga menggunakan informasi tersebut. Nah, berikut adalah temuan utama dari jurnal yang saya gunakan. Nah, berikut juga adalah temuan nyata, yang dimana saya langsung melakukan survei kepada petani cabai yang berada di Pasar Kaget sana. Yang pertama itu cara mereka memperoleh informasi harga, yaitu dengan cara menanyakan harga ke pengepul atau ke tengkulak. Lanjut informasi dari sang petani, kemudian ada mereka melihat harga di pasar lokal, lalu menggunakan sebagian WhatsApp atau media sosial. Tetapi ini tidak banyak, hanya sebagian saja. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama itu musim hujan, maka produksi cabai setan itu turun dan juga harganya cenderung naik. Laju panen serentak, maka pada saat panen serentak itu biasanya harganya itu turun karena panennya serentak dan jualnya serentak. Ini menurut dari survei saya kemarin kepada petani. Dan ketiga itu hari besar, maka permintaannya meningkat. Pada hari besar seperti Lebaran Idul Fitri, maka permintaan cabai setan itu meningkat di pasaran. Maka dari itu harga itu menjadi naik karena dipengaruhi oleh hari besar tersebut. Kemudian terakhir itu gangguan distribusinya.
saat produksi cabai setan mengalami gangguan distribusi, maka harga itu melonjak karena setelah melakukan distribusi itu terjadinya gangguan. Jadi tidak semua cabai setan itu mampu terjual semua, makanya harganya itu cenderung melonjak. Yang ketiga itu strategi petaninya, yang dimana cara mereka untuk menstabilkan harga yaitu dengan menunda panen saat harga rendah jikalau memungkinkan. Nah, yang kedua itu menjual ke pengepul yang menawarkan harga lebih baik. Maka di saat pengepul satu menawarkan harga lebih tinggi daripada pengepul dua, maka petani lebih cenderung menjualnya kepada pengepul dua. Yang ketiga itu mengurangi biaya produksi saat harga tidak stabil. Dan yang keempat itu diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko. Nah, berikut saya akan jelaskan analisis konsep pemasaran produk pertaniannya. Yang pertama itu struktur pasar dan aktor pemasaran, yang dimana untuk struktur pasar sendiri itu cenderung mengarah kepada pasar persaingan dan juga banyak pelaku produksi. Kemudian informasi harga lebih transparan karena adanya teknologi digital. Kemudian petani memiliki akses langsung ke informasi pasar tanpa adanya perantara yang berlebihan. Lanjut, digitalisasi dapat mengurangi asimetri informasi antar pelaku pasar. Yang kedua itu aktor pemasarannya, yang dimana petani sendiri itulah yang menjadi sebagai produsen utama. Mereka yang memanen, mereka yang menanam, mengelola dan juga memanen, serta mereka juga yang menjadikan produsen itu. Yang kedua itu pengepul sebagai pengumpul hasil panen. Nah, pengepul itu melakukan pembelian kepada petani. Dan yang ketiga, pedagang besar sebagai distributor. Lanjut, pedagang eceran sebagai penjual ke konsumen akhir. Dan yang terakhir itu konsumen sebagai pengguna akhir produk. Lanjut kepada saluran pemasaran dan juga alur distribusinya. Yang dimana yang pertama itu saluran pemasaran konvensional, yang dimana itu petani ke pengepul, kemudian pengepul ke pedagang besar, lanjut ke pedagang besar ke pedagang eceran, lanjut pedagang eceran ke konsumen. Nah, selanjutnya itu yang ketergantungan petani pada pengepul masih tinggi, di mana para petani itu belum bisa mendapatkan informasi langsung untuk mereka menjual ke pabrik-pabrik, makanya mereka lebih cenderung menjualnya kepada pengepul, sehingga petani itu masih sangat bergantung kepada pengepul itu sendiri. Yang terakhir itu informasi harga berasal dari rantai distribusi. Untuk yang kedua yaitu saluran pemasaran dengan dukungan digital, yang dimana pertama itu petani, lalu kemudian petani menjual ke pasar digital melalui seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Baru lanjutlah dari situ banyak konsumen-konsumen yang menawarkan harga di platform tersebut. Yang kedua itu petani ke pedagang melalui platform digital. Nah, petani itu menjual langsung melalui platform digital dan yang membeli itu dari orang-orang yang mempunyai informasi terkait platform digital tersebut. Nah, yang ketiga itu informasi harga lebih cepat diterima petani. Dengan adanya digital di era sekarang ini, maka informasi itu dapat cepat diterima atau diserap oleh petani, karena kita tinggal buka gadget kan, langsung bisa mendapatkan scroll dikit di Facebook atau di Instagram, kita langsung dapat di situ melihat ada berbagai macam sayuran, cabai kayak gitu. Itu langsung mendapatkan ada harga tersendirinya di sana. Nah, yang terakhir itu potensi meningkatkan margin keuntungan petani. Lanjut untuk fungsi pemasaran yang dominan, yaitu yang pertama fungsi pertukaran, yang dimana proses jual beli hasil pertanian mereka, kemudian penentuan harga berdasarkan permintaan penawaran. Seperti yang dijelaskan pada yang diajarkan di ekonomi mikro, semakin banyak permintaan, maka semakin tinggi harganya, dan semakin banyak penawaran, maka semakin sedikit penawaran, maka harganya semakin meningkat.
Kemudian sebaliknya, semakin banyak penawaran, maka harganya semakin turun. Sepertinya seperti itu. Lanjut ke fungsi fisiknya. Yang pertama itu ada penyimpanan hasil panen, kemudian transportasi dari lahan ke pasar, dan pengemasan produk. Yang terakhir itu fungsi fasilitatif, yang dimana ada informasi harga pasar, kemudian pembiayaan usaha tani, kemudian manajemen risiko harga dan kerusakan produk, dan terakhir itu standarisasi kualitas produk. Nah, di sini saya akan membandingkan jurnal dari temuan jurnal yang saya gunakan dengan temuan nyata pemasaran cabai setan di Indonesia, terkhususnya di Pasar Kaget yang saya survei. Nah, untuk persamaannya itu sendiri, yang pertama adalah informasi harga sangat menentukan penjualan. Yang kedua, peran jaringan sosial itu sangat penting. Dan yang terakhir itu resiko ketidakstabilan harga tinggi. Nah, untuk perbedaannya, perbedaan itu terkait ada sumber informasi harga, risiko informasi overload, kemudian struktur rantai pemasaran, lalu tingkat literasi digital, selanjutnya ada struktur rantai pemasaran, dan yang terakhir itu tingkat literasi digital. Nah, faktor yang menyebabkan perbedaan itu yang pertama adalah infrastruktur digital, yang kedua pendidikan dan juga literasi digital petani, yang dimana pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap literasi para petani. Semakin tinggi pendidikan mereka, maka mereka akan lebih gampang untuk mendapatkan literasi, lebih gampang untuk mendapatkan relasi, dapat bisa apa namanya tuh, literasi mereka lebih gampang, mereka lebih paham lah. Yang ketiga itu sistem pemasaran tradisional yang masih kuat. Di Indonesia ini sistem pemasaran mereka itu lebih cenderung ke pemasaran atau pasar tradisional, yang dimana mereka itu hampir mungkin 70% masih banyak yang belum menggunakan digital sebagai pemasaran mereka. Dan yang keempat itu skala usaha petani. Dan yang terakhir itu aksi modal. Aksi modal itu sangat penting untuk menjadi faktor perbedaan pemasaran produk pertanian. Nah, untuk rekomendasi yang dapat diajukan, yang diberikan, yaitu yang pertama peningkatan literasi digital, yang dimana pemerintah itu dan juga lembaga pertanian itu perlu memberikan penggunaan teknologi digital yang terfokus pada cara mencari informasi harga yang kuat, kemudian membaca tren harga pasar, dan juga cara menggunakan aplikasi pemasaran digital. Dan yang kedua itu penguatan sistem informasi harga nasional, yang dimana ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi harga real time yang mudah diakses petani. Maksudnya integrasi data dari pasar induk, pasar daerah, distribusi besar. Nah, ini untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dalam Digital Economy and Farmers Price Information Responsiveness, maka dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan ekonomi digital dapat memberikan dampak positif terhadap kemampuan petani dalam memperoleh informasi harga pasar secara lebih cepat dan juga luas. Namun, peningkatan akses informasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas pengambilan keputusan, karena petani berpotensi mengalami information overload akibat terlalu banyak sumber informasi digital. Penelitian ini menekankan bahwasanya faktor utama yang mempengaruhi peningkatan pendapatan petani bukan terletak pada banyaknya informasi, melainkan pada kemampuan petani dalam mengevaluasi dan memanfaatkan informasi tersebut secara tepat. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa kesimpulannya para petani itu tidak seutuhnya tidak seutuhnya mendapat terlalu menggunakan informasi digital, tapi mereka itu lebih memahami dan juga mengevaluasi dan memanfaatkan informasi tersebut secara tepat. Berikut adalah lampiran yang saya dapatkan. Terima kasih kepada Bu Rida. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.